Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yon. Selamat sore Bu Siti. Eh, Pada kesempatan kali ini kita mengadakan praktek dialog coaching model Tirta, di mana kita ketahui model Tirta itu sendiri, yang pertama kita harus mengetahui tujuan umum kita mengadakan coaching, terus kita mengidentifikasi masalah, terus juga kita mengadakan rencana aksi terhadap apa yang telah ada di permasalahan di atas, terus juga kita terakhir mempertanggungjawabkan atau membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Nah, baiklah, pada kasus kali ini skenarionya saya, ya, Ibu Siti Amisah, seorang guru sejarah Indonesia, ya, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang diajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelas, kemudian pengumpulan tugas yang hanya separuh dari jumlah murid-murid yang ada dalam satu kelas. Nah, di sini saya ingin berdiskusi mengenai solusi ini bersama teman saya. Ya, nah, masuk pada skenario saya sebagai coaching dan Pak Yon Kusnaidi sebagai coach. Baiklah, halo Pak Yon. Halo Bu Siti. Bolehkah saya meminta waktunya? Boleh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Wah, baik Bu Siti. Apa ya kira-kira yang Ibu Siti mau ceritakan kepada saya? Waduh, saya sudah tak sabar nih ingin dengar cerita Bu Siti. Wah, mantap mungkin nih. Ya, silakan Bu Siti. Apa kira-kira Bu Siti? Begini Pak Yon, Ya. akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu antusias dalam menerima pembelajaran sangat kurang sekali. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya separuh di setiap kelasnya. Jadi saya udah berusaha sedemikian rupa menasehati, terus mengingatkan, tetapi hasilnya masih juga segitu. Gitu, Pak Yon. Oh, Bu Siti punya masalah dengan murid Bu Siti ya? Kurang antusias, kurang semangat dalam belajarnya. Oh, begitu Bu Siti. Jadi menurut Bu Siti, kira-kira apa yang Bu Siti harapkan dari obrolan kita pada hari ini Bu Siti? Nah, gini Pak Yon, saya mengharapkan solusi atas masalah saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar Pak. Kira-kira Pak Yon bisa memecahkan atau mencarikan atau membantu saya dalam masalah ini. Ya, kira-kira menurut Bu Siti nih ya selaku gurunya, ya apa saja yang membuat murid-murid Ibu Siti ini kurang antusias, kurang memiliki motivasi dalam pembelajaran di kelas itu Bu Siti. Kira-kira apa ya Bu Siti ya penyebabnya Bu Siti? Kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah apa ya Pak ya? Pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Ya, namanya juga pembelajaran sejarah ya Pak Yon. Yeah. Saya rasa terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, mungkin dalam menerangkan, terus bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat aktif atau berbicara pada pembelajaran saya. Kira-kira
mungkin itu menjadi kesalahan saya juga Pak Yon. Karena kan saya merasa ini pembelajaran sejarah dan saya juga belum sepertinya melakukan inovasi yang terbaik gitu. Jadi selama ini saya masih seperti yang saya bilang tadi gitu Pak Yon. Oh, begitu ya Bu Siti. Ya, kira-kira apa saja nih yang menurut Bu Siti nih ya? Apa saja eh, kira-kira menurut Bu Siti yang dapat membuat murid-murid Bu Siti ini antusias atau memiliki semangat atau motivasi dalam pembelajaran itu Bu Siti? Menurut saya sih Pak Yon, ya murid-murid zaman sekarang ya, apalagi yang teknologinya udah maju, mungkin murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik kali Pak Yon ya. Mungkin tidak monoton seperti yang udah saya bilang tadi. Mungkin dengan saya menerangkan, mungkin mereka merasa bosan. Jadi mereka menginginkan pembelajaran barangkali yang tidak membosankan bagi mereka gitu Pak Yon. Wah, itu kita sependapat itu Bu Siti. Bagus itu. Iya. Ya, saya setuju itu Bu Siti, yang langkah yang Bu Siti lakukan itu. Lalu kira-kira menurut Bu Siti apalagi yang kira-kira lah menurut Bu Siti nih yang membuat murid-murid ini semakin bersemangat lagi dalam belajarnya Bu Siti? Menurut saya Pak Yon, pembelajaran ya berpusat pada murid ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ya, yang mungkin di tengah pembelajaran murid-murid merasa stuck atau merasa bosan, bisa kita lakukan ice breaking dulu, ataupun game yang bisa melalui quizzes atau melalui aplikasi yang lain, dan juga melalui trik-trik yang menarik gitu, supaya pembelajaran sejarah lebih menarik dan membuat mereka bisa belajar dengan baik dan bisa dipahami oleh mereka. Nah, itu kan udah mantap itu Bu Siti. Terus tadi kan Bu Siti bilang ada tugas tuh yang membebani murid, salah satunya buat murid-murid Bu Siti kurang antusias. Lalu kira-kira penyebab lalu tugas yang Bu Siti berikan ini ya kepada murid-murid itu, apakah itu penyebab kurang semangatnya murid-murid Bu Siti dalam belajar di kelas begitu? Saya rasa tugas memang iya sih Pak, kemungkinan karena tugas saya yang terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, maklum sejarah Pak ya, banyak teori ya, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Iya. Terus kira-kira menurut Bu Siti nih, ya selain yang tadi sumber belajar yang Bu Siti kemukakan tadi, ya kira-kira ada enggak lagi sumber belajar lain yang Ibu Siti terapkan di kelas Bu Siti? Saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Salah satunya. Ya buku teks kan tuh. Selain buku teks ada enggak kira-kira lagi Bu Siti? Saya pikir banyak ya Pak. Seperti belajar di YouTube, di artikel blog, tulisan ilmiah internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang legend ya, sedang tren ya, seperti TikTok dan Reel di IG, di Instagram. Ya, betul tuh Bu Siti ya. Ya internet tentu banyak aplikasi-aplikasi sekarang kan itu. Terus ini kalau Bu Siti mungkin menerapkan itu yang sumber belajar yang bervariasi itu, saya yakin sekali nih Bu Siti bisa mencari berbagai sumber belajar kan itu, sehingga nanti dalam belajar murid-muridnya termotivasi, bersemangat kan itu. Jadi Bu Siti, sekarang ini rencana Bu Siti untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa Bu Siti?
Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Pak Yon ya. Ya. Dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok, Iya. IG. Iya. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, yang tadinya mungkin banyak gitu saya coba sekarang untuk tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya ya, tentunya kita menerapkan diferensiasi Pak ya, pembelajaran. Terus saya akan melaksanakan pembelajaran tidak terkesan memaksa, tapi mereka memang senang mengerjakannya, tugasnya sesuai dengan merdeka. Kita hanya menuntun itu Pak ya. Ya, bagus sekali itu rencana Bu Siti. Saya setuju itu, sangat setuju sekali dengan rencana yang Bu Siti kemukakan itu Bu Siti. Ya mudah-mudahan berhasil ya Bu Siti ya. Amin. Ya, terus Bu Siti ini Ya. komitmen Ibu Siti terhadap rencana Ibu ini seperti apa Bu Siti? Karena saya tahu kekurangan saya tadi Pak, setelah saya pelajari curhat sama Bapak tadi, itu saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar dan eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid yang senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, sehingga mereka dengan senang mudah melakukannya dan dapat mereka mengerti dengan cepat itu Pak. Wah, bagus sekali ya Bu Siti ya. Itu komitmen Bu Siti ini. Ya, saya sangat mendukung itu Bu Siti, komitmen Ibu itu. Nah, dengan komitmen Ibu Siti, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya Bu Siti ya. Sesuai harapan Ibu Siti, harapan kita di sekolah, anak-anak memiliki semangat, antusias dalam belajar, ya sehingga anak-anak murid-murid kita ya minimal lah di atas KKM kan itu kita harapkan nilainya kan itu. Ya saya sangat mendukung sekali komitmen yang Ibu buat. Semoga berhasil ya Bu Siti ya. Ya, makasih Pak atas waktu sharing yang telah mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin. Terima kasih Bu Siti atas sharingnya. Sama-sama.